Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya dengan sangat sempurna, hingga kita diminta untuk menjaga keindahannya dengan sangat baik. Namun ada kalanya manusia tidak dapat menjaga keindahan alam itu sendiri, malah membuatnya menjadi musibah besar akibat kelalaian manusia. Salah satunya adalah gunung. Saya akan membahas 3 peristiwa gunung keramat yang terbakar akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan mitos-mitos yang ada di dalamnya. Yang pertama ada Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan salah satu gunung dari 5 gunung yang terdapat di kompleks pegunungan Tengger di Laut Pasir. Kekhasan alam yang tidak ditemukan di tempat lain adalah adanya kawah dengan hamparan laut pasir yang mengelilinginya. Fakta menyedihkannya, baru-baru ini tepatnya 6 September 2023 lalu, telah terjadi sebuah kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Keindahan Gunung Bromo yang begitu asri kini hangus terlalap api akibat flare yang digunakan oleh pengunjung saat melakukan pre-wedding. Api terus menjalar hingga terbentuk seperti gulungan tornado. Menjalarnya kebakaran di hamparan Gunung Bromo membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo menerjunkan puluhan personel untuk membantu proses pemadaman titik api. Ada beberapa mitos menarik yang akan saya bahas pada Gunung Bromo ini, di antaranya kerajaan gaib. Seperti gunung-gunung lain, Gunung Bromo juga dianggap sebagai area kerajaan gaib. Di sini dianggap sebagai sarang dewa-dewi ajaran Hindu. Seperti Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan para punggawanya. Banyak orang mengalami fenomena aneh seperti diikuti seseorang, mendengar suara-suara, melihat bayangan aneh, dan lain-lain. Hal ini banyak terjadi di Watu Kuto, sebuah daerah yang jarang terjamah di sekitar Bromo yang berisi bebatuan dan padas. Karena sebagian besar penghuninya berkumpul di sana. Untuk itu pengunjung harus menjaga sopan santunnya. Bahkan ada cerita salah seorang pendaki perempuan yang kala itu melempar gitar ke kawah karena kegirangan telah mencapai puncak. Alhasil, keesokan harinya, dia menderita penyakit aneh yang tidak bisa terdeteksi oleh dokter. Akhirnya dia meninggal sebelum meminta maaf ke Gunung Bromo. Seseorang sudah sepatutnya mengikuti atau menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat ia hidup atau tinggal. Selanjutnya ada akar gaib. Dan konon katanya akar ini memiliki energi negatif yang sangat kuat, yang membuat siapapun berhati kotor dan berniat jahat akan lenyap dari alam semesta saat dia menginjak akar yang tak terlihat. Terakhir tentang mitos Gunung Bromo, ada hamparan pasir yang luas. Hamparan pasir ini membuat wisatawan dan orang yang melewatinya sering mengalami fenomena aneh. Seperti bisikan pasir dan hembusan angin yang membuat pasir berterbangan
dan bergesekan satu sama lain sehingga menghasilkan suara mendesis yang khas. Bahkan beberapa orang sering mendengar suara orang ramai seperti pasar. Di antara suara-suara deburan pasir. Ada juga yang seperti dibisiki oleh seseorang dengan bahasa yang tidak dimengerti. Entah apa yang menyebabkan fenomena ini. Apakah karena penunggu gaib di sana ataukah hanya sekedar halusinasi belaka? Semua ini masih menjadi misteri. Berikutnya ada Gunung Arjuno. Gunung Arjuno Welirang merupakan salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Arjuno yang terletak bersebelahan dengan Gunung Welirang ini tidak memiliki kawah. Sehingga asap putih yang biasa terlihat sebenarnya berasal dari Gunung Welirang. Sayangnya, ulah manusia membuat indahnya Gunung Arjuno menjadi sebuah kegetiran karena terbakar. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Arjuno yang terjadi sejak Sabtu 28 Agustus 2023 menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebab titik dilaporkan meluas mulai dari wilayah administrasi Kabupaten Malang, Pasuruan, Mojokerto hingga Kota Batu dalam kurun waktu sepekan terakhir. Kebakaran ini dipicu pemburuan pemburu liar yang membakar lahan untuk memudahkan pemburuan satwa. Selanjutnya ada mitos juga di Gunung Arjuno. Jumlah pendaki tidak boleh ganjil. Dan ini sudah termasuk dalam aturan yang harus diikuti jika ingin mendaki. Gunung Arjuno konon jika jumlah pendakinya ganjil, ada makhluk gaib penunggu Gunung Arjuno yang akan menggenapkan jumlah tim pendakian. Bagaimana jadinya jika teman pendakian kita bukan manusia? Ada yang mengalaminya? Tulis dalam kolom komentar ini. Suara gamelan mengunduh mantu. Selain terdengar suara hiruk-pikuk layak pasar, di Gunung Arjuno juga kerap kali terdengar suara gamelan misterius. Konon, suara gamelan tersebut dipercayai berasal dari gamelan mengunduh mantu yang ditabuh pada zaman Singosari dan Majapahit dahulu. Suara-suara gamelan misterius ini juga sering terdengar di beberapa gunung di Pulau Jawa. Misalnya di Gunung Lawu atau Gunung Merapi. Suara gamelan terdengar mengalun lembut dan penuh aura mistis. Berikutnya banyak petilasan. Sepanjang jalur pendakian, petilasan seperti makam dan lain sebagainya dipercaya ada korelasinya dengan kerajaan Singosari dan Majapahit. Beberapa petilasan yang ditemukan di Gunung Arjuno seperti petilasan Sepilar, petilasan Eyang Semar, hingga petilasan Eyang Antaboga. Sungguh memang gunung keramat. Banyak tokoh-tokoh tanah Jawa yang mengunjungi Gunung Arjuno ini. Berikutnya lagi ada Gunung Lawu. Gunung Lawu dikenal sebagai sebuah gunung api di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masuk jajaran gunung tertinggi di Pulau Jawa. Keindahan Gunung Lawu menjadi sebuah hal yang sulit terlihat, lagi-lagi karena ulah manusia. Perum Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hukum Gunung Lawu, mencatat seluas 8 hektare hutan di lereng Gunung Lawu terbakar selama beberapa hari terakhir. Sesuai hasil laporan petugas di lapangan, titik api terpantau muncul hari Senin, 4 September 2023 sekitar pukul 11.00
waktu Indonesia Barat. Fakta mencengangkan adalah kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu selalu terjadi tiap tahun sejak 5 tahun terakhir. Dan pada 5 tahun terakhir ini, tepatnya pada tahun 2015, ada kejadian ekstrim yang memakan 7 korban pendaki, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Dan ini beberapa mitos dari Gunung Lawu. Gunung Lawu, gunung yang punya nyawa. Konon, Gunung Lawu dipercaya memiliki nyawa. Setiap perkataan yang terlontar dari lisan pendaki akan terdengar oleh Gunung Lawu. Jika ada perkataan kasar atau bahkan tidak senonoh, ada saja kejadian yang tidak terduga untuk orang tersebut. Maka sudah sejatinya sebagai pendaki yang menjadi tamu untuk tetap menghargai dan menjaga sopan santun serta tata krama yang baik. Selain itu, tiap pendaki juga diwajibkan tetap melestarikan alam dengan tidak merusak dan meninggalkan sampah di tempat berkemah. Lalu ada pasar setan. Jangan heran kalau terdengar suara-suara layaknya di pasar saat berada di Gunung Lawu. Terutama jika melewati jalur Ceto. Katanya di sana suasana bakal rame terus dan kita dianjurkan untuk melempari uang koin kalau merasa ada yang memanggil kita. Itu tandanya kayak kita melakukan jual beli di sana. Biasanya sebelum melakukan perjalanan, para pendaki mendapat wejangan dari juru kunci atau kuncen. Salah satunya tidak menerima tawaran atau barang yang dijual di lereng gunung. Konon yang menjual itu bukan manusia, melainkan penghuni Gunung Lawu yang berada di pasar setan itu. Selanjutnya ada burung kiai jelmaan jalak. Masyarakat di dekat Gunung Lawu maupun para pendaki percaya dengan adanya sosok Kiai Jalak. Dan konon Kiai Jalak menjelma menjadi seekor burung. Burung tersebut kemudian dikenal dengan nama burung jalak, dan burung ini akan menampakkan dirinya apabila pendaki Gunung Lawu berakhlak baik. Kalau nanti di sepanjang pendakian ketemu dengan burung jalak, itu artinya kedatangan kita disambut. Nanti si burung jalak itu bakal mengikuti kita sepanjang pendakian. Konon katanya, jika kita tersesat, ikuti saja burung jalak itu. Nanti bakal ditunjuki jalan utama. Bagaimana pendapat kalian dengan keberadaan mitos-mitos di gunung-gunung keramat ini? Kembali lagi pada kerusakan alam yang sudah banyak korban karena kelalaian kita sebagai manusia untuk menjaga alam kita sendiri. Apakah hanya karena keinginan semua manusia, gunung dan keindahan alam ini harus hilang? Buat yang sedang menyaksikan acara ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya tulis di bawah ini ya. Sehingga kita akan bisa berinteraksi langsung dengan kalian.